warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Linda Maulida. Karena sebelumnya aku belum pernah berkenalan di channel YouTube yang udah aku bangun dari 2018, jadi aku mau perkenalan dulu. Perkenalan singkat aja, nama aku Linda Maulida. Biasa dipanggil Linda. Aku adalah ibu dari 2 anak. Jadi aku biasanya dipanggil Ibun ya. Kalian juga bisa panggil aku Ibun. Dan sekarang ada seksi baru di channel YouTube aku, namanya Ngobrol Santai with Ibun. Yeay. Ceritanya aku tuh sakit gigi geraham pas bulan Ramadan ya teman-teman ya. Jadi bisa dibayangkan sakitnya gimana. Selain kita menjaga puasanya agar tidak batal, aku juga harus menahan sakit. Dan setelah aku buka puasa, aku langsung ke dokter gigi. Ke dokter gigi yang di dekat rumahku, itu cuman ditambal dan dikasih obat. Dokternya bilang nanti kalau sakit kesini lagi gitu. Setelah obatnya habis dan masih sakit, aku akhirnya kesana lagi, cuman dibuka tambalannya. Terus aku bilang, dok, aku mau dicabut gigi aja biar nggak sakit gitu. Dokternya terus bilang gini, jangan eman gitu katanya. Dan aku nggak ngerti tuh letak emannya itu di mana, karena dokternya itu nggak informatif sama sekali. Akhirnya aku searching sendiri. Ternyata guys, kalau kita habis cabut gigi, struktur gigi kita itu yang sebelah-sebelahnya itu bakalan berubah, jadi bakal ada peregangan, dan disitu bikin kita nggak nyaman kan. Tapi karena aku nggak suka dokter yang ini nanganin gigi berlubang, aku nggak informatif. Akhirnya aku ingat sama kejadian yang lalu-lalu. Jadi aku itu pernah cabut gigi berlubangku di bagian atas itu kalau nggak salah tahun 2012 sebelum aku menikah. Dan di sana kalau aku ingat kejadian yang lalu ya, ini cerita yang kejadian masa lalu, itu sama kasusnya, cuman ditambal sakit, dibuka tambalan, ditambal lagi tanpa ada informasi yang jelas. Kenapa tuh kok ditambal-tambal terus? Kenapa nggak ada penanganan selain tambal buka? Nggak ada informasi apapun yang menjelaskan itu ke aku. Jadi aku kayak capek banget gitu loh. Kenapa sih dokter gigi tuh nggak sharing gitu kenapanya, kayak pengen cepet gitu kerjaannya gitu ya. Aku kurang tahu kenapanya dokter gigi tuh bisa kayak nggak bisa sharing gitu loh. Nah setelah itu, karena aku ingat kejadian pertama, habis itu aku minta dicabut dan akhirnya selesai gitu permasalahannya. Jadi di kejadian kedua ini aku mau cabut gigi aja langsung. Tapi aku pas pertama kali datang ke sana ditanya ini kenapa, terus dikasih tahu 2 alternatif. Kak, selain cabut gigi, ternyata ini alternatif pertama adalah saluran akar, apa namanya, pokoknya kita itu setelah memang ternyata gigi yang berlubang itu habis ditambal, dibuka, ditambal, pokoknya dibersihkan gitu, nanti itu kita ada namanya saluran akar, apa namanya ya, kalau nggak salah sebentar, kalau nggak salah itu pokoknya apa gitu ya, nanti aku tulis di sana. Itu yang kedua adalah cabut gigi, dan dokternya itu bilang kalau alternatif pertama itu memang bolak-balik, prosesnya itu agak lama, terus biayanya juga lebih mahal. Dan alternatif kedua ya udah cabut gigi aja gitu, tapi biayanya memang lebih murah gitu. Akhirnya setelah pikir panjang dan setelah aku mengalami proses kejadian pertama dan kedua, akhirnya aku memutuskan untuk cabut gigi aja. Dan di sana dikasih tahu ya guys ya, biayanya tuh segini. Karena gigi geraham aku itu masih kokoh, cuman karena infeksi aja, jadi aku udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya dikasih tahu lah ya range harganya kalau gigiku masih kokoh kayak gitu itu sekitar 350. Akhirnya di tanggal 19 Juli kemarin, tepat 1 bulan, sekarang kan 19 Agustus aku take video ini, itu gigiku dicabut. Dan ini adalah foto pas aku cabut gigi kemarin, dan ini adalah foto gigiku yang berlubang. Mungkin kalian jijik gitu ya lihatnya, tapi
Ternyata gigi kita itu besar banget. Nih aku bawa contohnya. Jangan jijik ya, karena aku nggak akan sensor ini, karena biar kalian itu ada edukasinya juga gitu loh. Ini aku mau kasih tunjuk ke kalian gigiku yang berlubang itu. Ini gigi geraham tuh ternyata besar banget ya akarnya ya guys ya. Nih ini itu udah infeksi guys. Nih bolongannya. Kelihatan nggak bolongannya? Jadi bolongannya itu udah sampai di akar-akarnya kayak gitu. Ih, jijik banget. Dan aku mau cerita pengalaman 1 bulan setelah aku cabut gigi. Jadi setelah kamu cabut gigi, baru banget cabut gigi, hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian kalau misalkan masih keluar darah, kalian harus tetap gigit kapas yang dikasih dokternya itu, namanya tampon, itu dipakai terus digigit gitu ya. Hal keduanya, selama 24 jam kalian itu nggak boleh kumur-kumur, nggak boleh sikat gigi. Terus kalian tuh nggak boleh kayak gini loh guys, gitu tuh nggak boleh. Karena ternyata setelah cabut gigi, bagian yang keluar darah itu nanti bakalan ada kayak mereka tuh kayak menyembuhkan sendiri gitu loh, kan ada sel-sel darahnya gitu. Jadi kalau kalian pengen penyembuhannya cepat, hindari yang tadi aku bilang itu 3 hal itu ya. Yang pertama, kalian gigit terus tamponnya selama darahnya masih keluar ya. Yang kedua, kalian nggak boleh sikat gigi dan nggak boleh kumur-kumur. Yang ketiga, kalian tuh nggak boleh gitu tuh nggak boleh. Itu setelah aku searching, biar nggak ada yang namanya dry socket gitu. Dry socket tuh kayak apa ya? Nanti aku kasih gambarnya lah. Pokoknya itu biar permukaannya tuh kembali mulus seperti semula gitu. Jadi menurut pengalaman aku setelah cabut gigi 1 bulan, alhamdulillah di hari setelah seminggu gigiku udah nggak sakit lagi ya, badanku udah sehat segar gitu. Dan kalau kalian makannya cuma di satu sisi, misalkan aku selama ini gigi yang ini bolong, aku makannya kan di sebelah kiri terus, jadi yang sebelah kanan itu guys bakalan numbuhin banyak karang gigi. Jadi itu kan nggak enak banget juga kan. Kalau kalian punya gigi berlubang, selain bau nafasnya nggak enak, nafas kalian tuh nggak segar, bau, terus kalian juga menumpuk karang gigi. Akhirnya setelah aku cabut gigi ini, akhirnya aku mulai belajar makan 2 sisi. Jadi gantian, kalau sisi ini udah sering dipakai, jadi aku mencoba untuk makan di sisi kanan lagi. Aku belajar lagi. Akhirnya tuh kayak apa ya, karang giginya agak rontok-rontok gitu guys, tapi masih ada dan tebel karena aku kan udah lama nggak pakai gigi, makan di sisi sebelah kanan gitu kan. Jadi itulah cerita singkat aku mengenai cabut gigi geraham. Saranku untuk kalian, jangan lupa untuk gosok gigi 2 kali sehari, setelah makan dan sebelum tidur. Itu wajib guys, biar gigi kalian itu nggak berlubang dan kalian tetap punya gigi yang kuat, bisa dibuat nanti sampai tua dan gak ngabis-ngabisin biaya pastinya. Ya udah, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian pengen aku bahas sesuatu atau apapun di seksi yang ngobrol with Ibun, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, bye.